Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PTG Guru Tata Mutu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Vindi Astika SPD dengan NIM 10027255325, asal LPTK Universitas Khairul Ternate, program studi guru sekolah dasar. Saya akan menyampaikan pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya di kelas 4. Asal instansi saya berasal dari SD Impres Tanah Miring 8 dengan beralamat Kampung Isanong Bias, pinggir Jalan Jalur 2, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Mari kita saksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Sudah sarapan belum? Sudah. Pakai apa? Tahu. Sebelum kita mulai pelajaran, pimpin salah satu dari kalian pimpin doa. Maju.
Halo Sobat Pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di cerita kali ini, Pipo dan Lula akan membahas perbedaan-perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo kita belajar bersama-sama. Hei Lula, aku lagi menanam pohon nih. Menanam pohon? Pohon apa, Pipo? Ini pohon mangga Lula. Wah, kenapa bagian bawah pohonnya bercabang-cabang begitu? Nah, bagian bercabang-cabang ini namanya akar. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau gas hara ke tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Oh ya? Iya, di cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dan gas hara masuk. Pada ujung akar ada tudung akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Wah, jadi semua itu ada cabang-cabang seperti itu ya di dalam tanah. Nah, akar tumbuhan berbeda-beda. Ada akar serabut dan akar tunggal. Apa itu artinya? Nah, kalau akar tunggal itu seperti akar pohon mangga ini. Akarnya bercabang-cabang. Tiap cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Lihat deh, ukuran pokoknya dan cabangnya sangat berbeda. Iya ya, apakah hanya pohon mangga yang punya akar tunggal? Tidak, akar tunggal biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil. Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Tapi kalau tumbuhan dikotil dicangkok atau disetek, akarnya menjadi akar serabut. Oh, kalau akar serabut itu apa? Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil. Pohon pepaya mama yang itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Wah, berbeda sekali ya. Iya, tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat hara dan air, dan supaya bisa lebih kokoh menyangga batang. Aku dengar-dengar ada akar-akar yang tidak seperti akar biasa ya. Ya, selain kedua jenis akar tersebut, ada jenis-jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus loh. Akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah panas. Contohnya pohon beringin. Akar pelekat juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat. Seperti pohon siri ini kah? Ya Lula, lalu ada juga akar tunjang menunjang batang agar tidak rebah
tumbuhan dan bakaran. Lalu sebagai fondasi dan juga sebagai alat pernapasan. Iya, beberapa akar juga menyimpan bahan makanan seperti ubi dan bengkuang. Nah, sudah selesai nih menanam pohon mangganya. Mau melihat-lihat tanaman lain? Ibu, jangan lupa ya, rumputnya dipotong. Oh iya, hampir lupa. Baik, Ma. Ayo, sini aku bantu Ibu. Lola, kamu tahu tidak bahwa rumput juga bisa termasuk batang tumbuhan? Maksudnya gimana, Pipo? Batang itu dibagi menjadi 3. Yang biasa kita lihat itu batang berkambium. Kambium itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan seperti di pohon mangga tadi. Kambium juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertambah besar. Selain itu, ada batang-batang yang lunak dan berair seperti bayam. Ada juga batang tumpul yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Oh, begitu. Batang itu gunanya apa? Batang itu seperti saluran air dan zat hara yang diserap akar disalurkan ke daun. Lalu sumber makanan dari daun disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lain. Batang juga menyangga tanaman untuk mencari cahaya matahari. Beberapa batang juga menjadi tempat menyimpan makanan. Oh, aku pernah dengar. Contohnya tanaman tebu ya? Iya, betul. Ngomong-ngomong soal tebu, di warung Papa kan ada tebu. Kesana yuk. Ayo, kebetulan aku sudah selesai memotong rumput. Aku minta izin dulu sama Mama ya. Sekalian menyimpan alat pemotong rumput ini. Aku memberikan kesempatan buat kalian untuk bertanya. Saya, ya tanya apa? Bagaimana cara membedakan tumbuhan jantan dan betina? Ya, bagaimana cara membedakan tumbuhan jantan dan betina? Bunga, tandanya seperti bunga ya. Bunga jantan memiliki benang sari dan menghasilkan serbuk sari. Benang sari dan menghasilkan serbuk sari, sedangkan bunga betina memiliki putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah yang di bawahnya. Ada yang mau jelaskan lagi materi yang video tadi? Siapa yang menjelaskan sedikit? Ayo Fitra. Yang menjelaskan ya. Akar terdiri atas 2 jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Akar serabut berkeping 1, yaitu monokotil. Akar tunggal berkeping 2, yang disebut dikotil. 2 akar serabut bercabang menyebar dan tidak beda-beda. Kalau akar tunggal dia beda-beda, dan tumbuhan apalagi yang orang suka menjelajah ke hutan bisa mencari makanan, dan untuk hewan-hewan lain biasanya ada makan buah-buahan. Tepuk semangat.
Ketua dari kelompok 3, nama saya Putih. Saya sebagai sekretaris dari kelompok 3, nama saya Rita Tila. Tumbuhan ini melekat pada batang, bentuknya pipi melebar dan umumnya berwarna hijau. Kalimat tersebut adalah bagian-bagian dari tumbuhan yang sesuai dengan nomor 1, daun. Tanda nomor 1 termasuk bagian-bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Sebutkan satu tumbuhan yang membentuk tulang daun menjadi. Sebutkan 4 macam-macam jenis daun: melengkung, menjari, menyirik, dan sejajar. Tanaman mangga memiliki tulang daun yang berbentuk melengkung. Sekian dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, ada berapa bentuk tulang daun? 4, yaitu melengkung, menjadi, menyirik, dan sejajar. Sekian pilihan DKI. Bagaimana tumbuhan yang berkembang dari batang buah setelah menumbuhkan dan buah. 3 cara berkembang biakan nanas yang paling umum dan efektif adalah pada gambar di atas, nama bagian yang ditandai huruf S adalah mahkota atas bunga enanas. 5. Jelaskan perbedaan antara biji keping 1 dan biji keping 2. Biji keping 1 akan menjadi akar serabut dan biji keping 2 akan menjadi akar tunggal. Sekian, apakah dari kelompok lain ada yang kelompok 1 ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa fungsi buah? Fungsi buah adalah untuk menyalurkan hasil fotosintesis. Rangkuman untuk semuanya, Abi dengerin. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran sangat penting ya. Bagian-bagian tumbuhan saling bekerjasama untuk melangsungkan mempertahankan hidupnya. Lanjut kelompok 2. Semua batang bertekstur cerah, buah dan berwarna coklat. Benar apa salah?
Bagian tubuh